Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi. Selamat pagi karena senantiasa kita semoga diberikan kesehatan selalu di setiap pagi seperti halnya setiap pagi. Semoga kondisi kakak-kakak senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, keberkahan, dan juga senantiasa diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin kakak-kakak, hari ini kita ada sesi tatap maya dengan modul yang nanti kita pelajari, yang nanti kita bahas, yang nanti kita diskusikan tentang materi orientasi dan juga pengenalan di situ. Kurang lebih nanti kita 2 JP ya sampai kurang lebih ya pukul 9 lebih lah nanti kita memungkinkan di situ. Mohon selama tatap maya nanti kakak-kakak lebih semangat, lebih serius lagi. Nanti kita mulai. Mohon izin saya share screen dulu untuk pemaparan materi kita pada tatap maya kali ini. Mohon izin Kak, apakah terlihat? Terlihat Kak. Ya, terlihat. Ini adalah materi yang nanti kita diskusikan pada pertemuan tatap maya kali ini, kakak-kakak, atau perdana ya, tatap perdana ini. Tentang orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK gitu. Kita mulai. Salam bahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Kak semua. Pengenalan fasilitator. Mohon izin kakak-kakak perkenalkan. Di sini ya mungkin sudah terlihat di situ ya, Kak. Gambarnya juga, fotonya juga. Nama saya Tata Soekarta, Kak. Saya fasilitator Kabupaten Indramayu. Unit kerja saya di SMA Negeri 1 Trisi, Kak. Mangga yang mungkin lewat Trisi, yang mungkin kelewatan, mangga bisa silaturahmi, bisa main, bisa ngopi juga, boleh. Perkenalan diri. Tadi saya sudah mengenalkan diri, Kak, sebagai fasilitator. Nah, mohon izin kakak-kakak juga coba tuliskan nama Bapak Ibu di kolom chat atau kakak-kakak. Kemudian sertakan nama satu benda, bisa benda hidup atau mati, yang dapat menggambarkan Anda. Jelaskan alasannya kenapa milih benda itu, kakak. Contoh, nama peserta, nah ini kayak gini ya kayak bentuknya nanti. Nama peserta, nama benda, dan alasannya kenapa pilih benda itu. Mangga Kak, di kolom chatnya diisi. Perkenalkan diri kakak-kakak semuanya. Nama kakak-kakak, kemudian nama bendanya yang mungkin jadi sebuah benda apa ya, idola atau benda kebanggaan, atau mungkin punya filosofi sendiri dari benda tersebut. Coba kita lihat di sini sudah ada Kak Samsul. Kak Samsul belum mengisi nama bendanya nih Kak Samsul. Bendanya apa Kak Samsul nih? Kak Samsul bendanya apa?
Kemudian Kak Budi Soekarno. Kenapa Kak Budi pilih keong? Kak Budi, kenapa pilih keong? Ya Kak, mohon izin berbicara. Ya, siap. Perkenalkan kakak-kakak, nama saya Budi Soekarno, unit kerja dari UPTD SD Negeri 1 Amis, tepatnya di Kecamatan Cikedung. Kenapa saya memilih keong? Karena sesuai dengan pemikiran saya yang selalu lambat, tetapi walaupun lambat akan tercapai ke tujuan juga. Terima kasih kakak-kakak. Mantap. Filosofinya keren sekali Kak Budi. Keong ya, lambat tapi konsisten dan komitmen sampai tujuan. Top. Nah, berarti semoga nanti program ini bisa Kak Budi selesaikan sampai selesai ya. Terima Amin. kasih Kak Budi, luar biasa. Kemudian ada Kak Paul Hidayat. Mohon izin Kak Paul, kenapa milih motor Kak Paul sebagai benda kebanggaannya? Mohon izin kakak fasilitator. Siap. Ya, perkenalkan saya Paul Hidayat dari UPTD SDN 1 Pondoh, Junti Nyuat. Kenapa saya pilih motor? Karena saya suka dengan motor, karena motor itu bisa berkelok-kelok. Seperti kehidupan saya yang suka berkelok-kelok. Luar biasa. Berkelok-kelok tapi tetap berada di jalurnya ya Kak Paul ya. Nah, siap Kak. Top. Luar Siap. biasa. Bagus filosofinya. Terima kasih Kak Paul Hidayat. Bendanya luar biasa. Sekarang Kak Maiga. Kak Maiga ini mengambil nama benda kipas angin. Apa tuh Kak Maiga? Mohon izin berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Maiga Sudriya Panji dari unit kerja SMA Negeri 1 Sukra. Filosofinya untuk sekarang cuaca yang lagi gerah bisa untuk menyejukkan ruangan di sekitarnya. Kak Tata, terima kasih sebelumnya. Oh, lebih cenderung menyejukkan ruangannya ya, biar tidak panas, biar tetap adem. Iya. Seperti Oke, pemikiran Kak Mega, seperti hatinya tetap adem seperti itu. Amin. Oke. Insya Allah. Terima kasih Kak Mega. Berikutnya Kak Asep Solehudin. Siap, sama-sama, terima kasih. Beliau ini ngambilnya padi, nama bendanya. Kenapa tuh Kak Asep? Kak Asep. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Asep Solehudin, unit kerja dari SMK Negeri 1 Jatibarang. Mungkin filosofi padi ini sebenarnya udah lama ya, mungkin juga banyak dikenal. Kalau padi itu identiknya kalau semakin banyak padi, maka akan semakin menunduk. Jadi semoga aja dengan Zoom ini nanti kita semakin banyak ilmu, tapi kita rendah hati. Gitu mungkin Kak Tata, terima kasih. Luar biasa. Jelas ya kalau ilmu padi kemudian banyak manfaatnya untuk Kak Iya, tapi Asep dan juga kadang orang lingkungan. kalau udah banyak ilmu Oke, padi ya mantap. susah juga Kak. Berikutnya Kak Samsul Ma'arif. Beliau ngambil bendanya ini celengan. Gimana tuh Kak Samsul? Kenapa celengan? Iya, mohon izin untuk ini menyampaikan. Maksudnya untuk kenapa saya ngambil benda celengan ini, ya kadang ya meskipun dipandang sebelah mata tapi mempunyai proses yang baik untuk kedepannya gitu. Soalnya saya kalau lihat celengan itu ya dipandang sebelah mata aja, tapi tanpa kita sadari itu tangan kita ya menabung, tapi nanti kedepannya mempunyai proses progres yang baik. Udah, oke, cukup itu. Bah, itu bisa filosofinya kita bisa terapkan dalam hidup ya Kak Samsul ya. Iya. Sabar, tapi nanti kedepannya bisa apa ya? Bisa mendapatkan yang kita inginkan gitu. Bisa mendapatkan yang kita harapkan gitu kan. Tapi ya awalnya tetap sabar, luar biasa. Iya. Kemudian Kak Samsul sudah. Ini yang lain Kak Imam Syafi'i. Bendanya benda apa ini Kak Imam?
Bendanya handrep, Pak. Oh, mangga. Gimana tuh? Mohon izin, Pak dan senior. Ya, siap. Nama saya Imam Syafi'i dari SMP Asalam Jadi Barang. Nah, kenapa saya pilih handwrap? Karena handwrap itu ibaratnya kan kain panjang yang digunakan untuk diikatkan di tangan ya dan pergelangan. Jadi buat keamanan dan ketika kita bertahan dan menyerang, gitu aja lah Pak. Ya. Berarti tetap mempunyai pertahanan diri, pertahanan karakter diri. Betul, dalam Pak. Hidup Kak Imam ini kuat ya. Betul Pak. Ya, kebetulan saya juga jadi pelatih kickboxing Indramayu Pak. Oh mantap, luar biasa. Kelas kita ini kelas yang luar biasa isinya tuh. Banyak pelatih, banyak senior dan lain sebagainya. Terima kasih Kak Imam, semangat selalu jadi pelatihnya. Kemudian berikutnya Kak Tarna Teja Wiguna. Beliau ini ngambil bola. Nama bendanya ya memang tidak lepas dari guru PJOK nih bola. Bagaimana Pak Tarna? Ya, karena kenalkan dulu, nama saya Tarna Teja Wiguna. Saya dari UPTD SMP Negeri 2 Lelea, Blok Tlakop. Bola, maka saya pilih bendanya dengan bola. Ya, karena bola terus bergerak ke sana kemari sehingga kita sehat. Terima kasih Pak Tarna. Iya. Kakak semua. Salam kenal. Komitmen konsisten menerapkan kesehatan ya, Kak Tarna, dalam kehidupan, dalam tubuhnya, luar biasa. Terima kasih Kak Tarna. Berikutnya Kak Sukirman. Mohon izin, Pak Sukirman belum mencantumkan bendanya atau mungkin langsung disebutkan saja bendanya apa ini? Pak Sukirman? Kepental ya? Ada enggak? Enggak ada. Yang lainnya belum mencantumkan ya? Belum ada. Tapi luar biasa kakak-kakak semua. Terima kasih perkenalan dirinya dan terima kasih pemaparan filosofi dari benda-benda yang kakak-kakak munculkan tadi. Itu banyak manfaat dan banyak apa yang bisa kita ambil pada filosofinya yang mungkin kita bisa terapkan juga dari sisi kehidupan kita gitu. Kayak model padi, celengan itu juga motor dan sebagainya, yang lain juga itu banyak yang muncul di situ. Yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari, di karir, kemudian di keluarga, di tempat kerja dan lain sebagainya. Terima kasih kakak-kakak. Kita lanjut karena teman-teman yang lain juga, kakak yang lain belum mengisi. Tapi kita lanjut saja di sini. Kemudian berikutnya, tujuan dari sesi materi orientasi program PKG PJOK ini, kakak-kakak mohon izin menyampaikan. Satu lagi, kenapa senantiasa saya berharap saya bukan dianggap sebagai seorang narasumber, seorang pemateri, atau seorang yang serba bisa dari sisi keilmuan, Kak. Karena posisi kita di sini sama, saya juga guru PJOK, kakak-kakak semua guru PJOK, cuma di sisi posisi ini saya berperan mendampingi. Jadi posisi saya sebagai fasilitator ini bukan berada di depan kakak yang sok hebat, bukan juga di belakang kakak yang cuma nyuruh-nyuruh aja tugasnya, tetapi posisi saya ini ada di samping kakak sebagai fasilitator. Ayo bareng-bareng kita jalan, kita gandengan, kita bergerak demi kompetensi PJOK khususnya di Kabupaten Indramayu ini, Kak. Jadi posisi saya itu, Kak. Jadi jangan anggap nanti sebagai narasumbernya atau pematerinya atau orang yang mungkin serba tahu gitu. Terkadang saya juga harus bisa mendapatkan wawasan, pengalaman, ilmu dari kakak-kakak semua, termasuk di sini juga banyak senior-senior saya juga. Nah, jadi nanti kita bareng-bareng berjalan, bareng-bareng bergandengan, ya kakak-kakak depannya untuk mengikuti kegiatan pelatihan ini sampai dengan selesai.
Seperti itu. Jadi tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK ini adalah satu, fasilitator dan peserta saling mengenal. Insya Allah kita sudah saling mengenal satu sama lain. Kalau kakak-kakak liwat tempat kerja saya, silakan mampir di SMA Negeri 1 Trisi. Mungkin dekat juga dengan tadi Pak Budi ya, kalau Pak Budi di Amis gitu. Iya, Tata. Tapi rumah saya aslinya ada di Tugdana, dekat dengan Kak Regi. Kak Reginya ada enggak? Gitu. Ada. Ada. Nah, Kak Regi itu udah gabung. Semangat Kak Regi. Yang kedua, tujuan dari sesi materi ini adalah peserta memahami arah paradigma PJOK. Paradigma itu pandangan kita selaku guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi nanti kita secara detail lebih dalam lagi ke dalamnya, ke depannya, bagaimana mengupas tuntas PJOK supaya kita mempunyai trik dan tips untuk pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik di situ. Yang ketiga adalah peserta dapat menjalankan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Nanti ada sesi ini, Kak. Makanya tadi mohon izin ada aplikasi yang nanti kakak-kakak secara online untuk isi di situ terkait masalah ini. Jadi tolong disimak lebih semangat lagi. Yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Nanti kita belajar untuk merumuskan kesepakatan kelasnya seperti apa selama mungkin setiap daring atau setiap tatap maya. Jadi kesepakatan kelas itu harus harus terpenuhi, harus konsisten, dan kitanya harus komitmen gitu supaya tercipta kelas yang lebih kondusif dan pembelajarannya lebih efektif dan efisien. Jadi jangan sampai ya ini masih ada mungkin yang belum bergabung dan lain sebagainya, kemudian tadi tidak mau ataupun ada yang belum bisa mengisi perkenalannya dan menyampaikan daripada pengenalan tadi. Lanjut, Kak. Nah, mohon izin kakak-kakak, kita kembali ke kolom chat terkait tujuan dari pelajaran PJOK di sekolah. Menurut wawasan, pengalaman, keilmuan kakak selaku guru PJOK di sekolah, sebenarnya apa sih tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Mohon tuliskan pada kolom chatnya, Kak. Kayak tadi. Menurut kakak-kakak semuanya. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah tuh, Kak? Menurut kakak-kakak. Mohon tuliskan ya, Kak. Siap, Kak Tata. Sepengetahuan, sepemahaman kakak, apa tujuan pelajaran PJOK di sekolah tuh? Menurut kakak tuh? Ini udah ada 15, berarti jumlah kita lengkap nih. 15 peserta, 14 peserta, satunya saya, berarti pas ada 14. Apa tujuannya nih? Atau ini aja lah, dengan dengan penyampaian gitu, secara oh ini nih udah ada yang masuk. Pak Budi mengisi untuk mengembangkan aspek fisik, mental, dan sosial siswa melalui aktivitas jasmani dan olahraga secara lebih spesifik. Mantap. Kak Asep menulis sepanjang hayat. Kak Asep nih sepanjang hayat nih maksudnya gimana nih? Mungkin bisa dijelaskan biar kita tahu.
terkait tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Kak Asep. Kemudian Siap, Kakak. Kak Asep mau berbicara. Mohon bisa dijelaskan Kak Asep, mungkin menjadi sebuah ilmu juga buat kami gitu. Apa sepanjang hayat tuh Kak Asep? Mohon izin Kakak menjelaskan maksud dari sepanjang hayat. Kebetulan kemarin ikut pelatihan waktu di SMP 1 dan kebetulan bergabung sama UNJ, dan itu tujuan dari PJOK itu jawabannya sepanjang hayat. Artinya kita itu setelah sekolah pun, mungkin di sini ketika di sekolahnya aja ya, kalau saya gambarannya setelah sekolahnya juga. Jadi setelah sekolah itu sebenarnya PJOK itu masih dibutuhkan sampai tua nanti gitu maksudnya. Kalau hanya ada di sekolah aja mungkin ya itu saya ngikut sama kakak ya fisik, mental, sosial itu. Cuman saya menggambarkannya keseluruhan. Mungkin kalau secara di sekolah aja saya setuju sama ikut sama Pak Budi. Ya. Terima kasih Berarti Kakak. Kak Asep ini menggambarkannya konsepnya secara apa ya, jauh ke depan ya Kak ya, maksudnya secara umum Iya, gitu. sepanjang hidup gitu. Artinya Tidak PJOK hanya itu di ya dalam perlu. ruang lingkup sekolahnya saja. Oke, terima kasih Kak Asep. Iya, Di terima sini kasih, Kakak. kita lihat Pak Budi tadi udah ya. Tadi sudah. Pak Imam atau Kak Imam ini menurut saya tujuan mapel PJOK di sekolah itu hanya untuk mengetahui apa saja cabur olahraga yang ada di Indonesia. Oh bisa Kak Imam? Mungkin bisa dijelaskan nih. Menarik. Gimana tuh Kak Imam? Karena sepengetahuan saya mah, Pak izin ya. Mangga. Mapel PJOK di sekolah tuh kan olahraga kan akan terbagi menjadi 3. Ada olahraga pendidikan, contohnya kayak mapel PJOK, olahraga kesehatan, dan olahraga prestasi. Nah, menurut saya mah mapel PJOK itu masuknya ke olahraga pendidikan, di mana tujuannya itu hanya siswa sekedar tahu apa saja cabur dan teknik-teknik yang ada dalam cabur. Itu sih menurut saya. Oke Kak Imam, nanti terima kasih atas jawabannya. Lanjut dulu. Kita ke Pak Sukirman. Tujuan pembelajaran PJOK di sekolah untuk meningkatkan kebugaran jasmani menuju pembelajaran berikutnya. Nah, gimana nih Kak Sukirman? Pembelajaran berikutnya di dalam ruang lingkup apa atau ranah apa ini? Kebugaran jasmani nih. Ya, terima kasih, mohon izin Kak Fasilitator. Jadi pembelajaran PJOK jelas yaitu untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Artinya itu untuk terintegrasi dengan pembelajaran lain. Jadi nanti kalau siswa ataupun anak didik kita dalam mengikuti pembelajaran jasmani, kebugarannya itu akan ada ya, muncul. Nah, untuk menghadapi pembelajaran berikutnya kan tidak loyo, artinya tidak ya semangat lah, artinya semangat karena setelah mengikuti pembelajaran PJOK jasmani. Seperti itu pendapat saya itu, Pak. Ya. Bisa diterima Kak Sukirman, luar biasa, senior. Jadi ketika ikuti pembelajaran PJOK, siswa itu secara kebugaran jasmaninya meningkat, kemudian bisa melanjutkan atau bisa melakukan di kegiatan selanjutnya ya, termasuk pembelajaran berikutnya gitu. Yang lainnya. Iya, yang lainnya. Jadi lebih fresh lagi gitu, lebih semangat lagi. Ya, iya. Terima kasih. Seperti itu. Kemudian ada Katarna. Di sini Katarna menulis mapel PJOK selalu membuat peserta didik ceria, sehat, dan selalu bersemangat. Luar biasa. Apa yang mendasari itu Katarna? Dari mapel PJOK itu sendiri. Bisanya mereka itu ceria, semangat, dan sehat tuh. Ya, karena gurunya yang mungkin ganteng gitu. Sebagai obat, Pak. Obat dari mapel yang lain. Kasihan. Mapel-mapel yang bahasa Inggris, membuat stres, matematika. Kita ke lapangan, ceria semua. Apalagi dalam game-game yang seru, yang menyenangkan siswa. Wah, seru sekali. Mantap. Sudah, Pak, kata. Ya, oke. Makasih Katarna, luar biasa.
Kemudian berikutnya adalah Kak Samsul. Mantap. Beliau menuliskan tujuan dalam pembelajaran PJOK di sekolah selain membuat anak sehat jasmani dan juga untuk mengetahui bagaimana mengembangkan potensi atau bakat cabang olahraga yang dimiliki oleh siswa tersebut. Mantap, Kak Samsul. Berarti secara umum ya Kak Samsul ya, atau pandangan Kak Samsul punya gambaran lain atau masih ada yang bisa yang disampaikan selain yang dituliskan di sini Kak Samsul? Kita bareng-bareng sharing aja nggak apa-apa, kan ilmu juga buat teman-teman juga. Iya, ya izin untuk menyampaikan. Ya, Ya. di sini apa sih pembelajaran PJOK di sekolah selain membuat anak sehat jasmani, ya dari sisi lain juga kita bisa mengetahui ya bakat bagaimana mengembangkan potensi dari cabang olahraga tersebut. Apalagi sekarang sudah kurikulum merdeka ya, kita berhak apa sih ke siswa itu mau pilih olahraga apa yang mereka gemari gitu. Apalagi apa sih mau olahraga yang ini mintanya bola terus. Ya itu mungkin menurut saya. Oke, terima kasih Kak Samsul. Berikutnya ini Kak Regi nih. Kak Regi menulis, karena dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, maka dari itu dapat siswa bersemangat untuk melakukan kegiatan olahraga. Nah, konsepnya gimana nih Kak Regi? Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat tuh. Mungkin bisa disampaikan dasarnya Kak Regi? Mana Kak Regi? Kak Regi? Halo? Ada nggak? Oke lah, mungkin kepental juga ya. Oke, kita lanjut dulu lah. Kita lanjut dulu ke berikutnya. Terima kasih kakak-kakak. Oh tuh, nyambung tuh. Mangga, Kak Regi mungkin bisa disampaikan dari dasar konsep yang Kak Regi tuliskan terkait tujuan pembelajaran PJOK di sekolah. Nggak nyambung ya? Ya udah lanjut dulu aja ya. Sinyal mungkin ya. Entah sinyal sayanya atau Kak Reginya lah. Ya, karena dalam tubuh yang sehat Oh iya itu tuh. terdapat jiwa yang kuat. Kak Regi ada kendala atau apa? Kalau ini lanjut aja dulu ya Kak ya. Mohon izin. Kita di slide berikutnya. Iya, ya udah, nggak apa-apa Kak Regi, nggak apa-apa. Dari chatnya aja sudah jelas lah, teman-teman sudah bisa membaca di situ. Kita lanjut dulu kakak-kakak ke berikutnya. Di sini mohon izin bisa dilihat di tampilan slide-nya di situ. Menurut kakak-kakak, apakah betul PJOK untuk prestasi? Ada bahasa, apakah betul PJOK itu untuk prestasi? Terkait data yang didapatkan, ya seperti halnya pada gambar itu Kak. Asian Games pada 40 tahun terakhir di situ. Nah, menurut kakak nih, mungkin ada yang bisa berpendapat lah terkait masalah itu. Apakah betul PJOK itu untuk prestasi, Kak? Silakan mungkin raise hand itu yang ini, Kak, yang gambar tangan, ya, yang mungkin bisa menjelaskan gitu. Apakah betul PJOK itu untuk prestasi? Oke, Pak Sukirman, mangga. Menurut Pak Sukirman bagaimana? Apakah betul PJOK itu untuk prestasi, Pak? Terkait data yang didapatkan yang ini. Bagaimana, Pak Sukirman? Oh, oke. Terima kasih, Kak Tata. Kalau menurut saya kurang sesuai ya kalau olahraga itu prestasi itu. Karena ada istilah namanya ada terpisah lagi kalau
Nah, nanti di sana ditekankan cabang apa yang akan diprestasikan. Seperti awal itu tujuannya kan kalau olahraga itu adalah untuk kebugaran, untuk meningkatkan kebugaran. Kalau prestasi itu menurut saya itu khusus pembelajarannya juga skupnya itu hanya untuk apa ya kompetensi atau apa nih yang dimiliki oleh seseorang. Begitu, Kak. Menurut saya tidak sesuai kalau olahraga itu untuk prestasi. Oke, terima kasih Kak Sukirman atas pendapatnya. Kemudian Kak Budi Soekarno, bagaimana menurut Kak Budi? Apakah betul PJOK itu untuk prestasi, Kak? Terkait Baik, data yang didapatkan gitu. baik, menurut pengetahuan saya, kita secara umum tujuan utama pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan adalah pendidikan, bukan pembinaan prestasi olahraga. Nah, PJOK bertujuan agar siswa dapat memiliki gaya hidup sehat dan aktif, serta memahami pentingnya kesehatan fisik dan mental. Namun dalam konteks pembelajaran PJOK merupakan pendidikan formal siswa yang menunjukkan bakat dan minat yang tinggi dalam olahraga seringkali diarahkan untuk mengembangkan kemampuan lebih lanjut melalui ekstrakurikuler atau klub olahraga sekolah yang lebih spesifik dan kompetitif. Mungkin seperti itu, Kak Tata. Ada lagi mungkin kakak-kakak yang lain yang masih punya asumsi atau pendapatnya terkait data yang didapatkan, apakah betul PJOK itu untuk prestasi di situ? Nah, kalau benang merah yang bisa diambil dari kedua teman kita, Kak Sukirman sama Kak Budi ini, bahwasanya beda antara pembelajaran PJOK di sekolah dengan olahraga prestasi yang dikembangkan gitu. Ya, seperti itu. Oke, kalau tidak ada kita lanjut dulu. Terima kasih Kak Budi sama Kak Sukirman atas pendapatnya, atas masukannya dan juga pemaparannya. Berikutnya kita lanjut. Nah, kalau ini gimana Kak? Tadi kan apakah betul PJOK itu sebagai prestasi gitu? Kalau ini apakah betul PJOK itu sebagai hiburan gitu Kak? Gimana? Mungkin ada yang mungkin pendapat lagi kayak tadi. Maaf, hiburan. Betul tidak ini atau setuju tidak menurut kakak-kakak nih? Apakah betul PJOK itu sebagai hiburan? Silakan raise hand yang mungkin pengen kayak gini ya, yang mungkin pengen ada pendapat ataupun masukannya. Bagaimana, Kak Tarna? Apakah betul PJOK itu sebagai hiburan? Mungkin teman-teman yang lain atau kakak-kakak yang lain? Ya, rata-rata Ya. itu untuk mengisi rekreasi, ya, waktu luang. Jadi membuat ya dengan game tadi yang menyenangkan sehingga merasa terhibur. Seperti itu mungkin pendapat saya. Setuju. Berarti Kak Tarna setuju siswa gitu atau hiburan, maksudnya untuk mengisi waktu itu ya, setuju. Kalau teman yang lain atau kakak yang lain setuju tidak bahwasanya pendapat pernyataan betul tidak PJOK itu sebagai hiburan di situ? Oke, Kak Sukirman lagi. Siap. Bagaimana, Kak Sukirman? Setuju dengan Kak Tarna tadi. Ya. Kan ada itu namanya penjaskesrek, pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi. Iya. Oke, berarti ada rekreasinya ya, Kak Sukirman ya. Betul seperti itu ya. Iya. Oke, terima kasih. Berikutnya Kak Endang. Halo, Kak Endang bagaimana menurut Kak Endang nih? Ya, Pak Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi malam buat semua kakak-kakak semua
Ya, apa betul PJOK itu sebagai hiburan? Ya, kalau menurut saya tadi sudah dikatakan teman-teman ya hanya menambahkan gitu kata-kata. Ya memang sebetulnya PJOK itu merupakan mata pelajaran yang disenangi, diingini dan didambakan oleh peserta didik gitu ya, gitu. Jangankan tidak ada gurunya gitu kan, ibaratnya dikasih sarana prasarana aja, dikasih bola aja udah senang anak-anak. Apalagi kita sebagai pendidiknya gitu, pengajarnya mampu memberikan suatu efek gitu kan, suatu efek yang memberikan ya motivasi, semangat gitu. Artinya sebagai guru yang ditunggu-tunggu, bukan hanya mata pelajarannya saja gitu. Di samping memang kan tadi yang sudah ditambahkan oleh rekan-rekan gitu, sebagai refresh dari anak-anak juga gitu dalam pembelajaran gitu untuk mata pelajaran PJOK ini gitu. Itu sih mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Siap. Terima kasih, Kandang. Berikutnya Kak Budi nih. Bagaimana Kak Budi? Apalagi yang mungkin bisa ditambahin atau mungkin ada pendapat sendiri? Setuju? Setuju karena tapi ada alasan lain, namun setuju ya, PJOK tidak secara khusus dirancang sebagai hiburan, tetapi beberapa aspek dari pembelajaran PJOK bisa memberikan unsur hiburan bagi siswa. Ya. Alasan PJOK bisa dianggap hiburan mungkin ini ya. Yang pertama, ada aktivitas fisik yang menyenangkan. Kedua, interaksi sosial. Dalam pembelajaran PJOK bisa mengurangi stres kepada siswa. Mungkin seperti itu Kak Tata. Terima kasih. Seperti itu. Luar biasa. Terima kasih kakak-kakak pendapatnya. Kita lanjut dulu ya Kak ya. Punten mohon izin. Berikutnya. Nah ini kita cenderung ke apakah betul PJOK itu untuk kebugaran gitu? Betul tidak sih Kak? Karena dalam konteksnya juga PJOK itu ya pembelajaran di sekolah, tapi di sini pernyataannya PJOK juga sebagai pusat atau untuk kebugaran gitu. Bagaimana tuh Kak? Ada tidak? Kandang gimana mungkin? Atau Kak Budi lagi atau siapa? Teman-teman kakak-kakak yang lain? Iya, apa betul PJOK untuk Untuk kebugaran juga Kandang. Menurut ya, Kandang gimana? memang kalau menurut saya sih kan pendidikan olahraga dan kesehatan ya. Artinya memang dipastikan gitu kan dengan olahraga itu anak-anak kita gitu kan mampu gitu melaksanakan suatu kegiatan atau aktivitas lah, aktivitas pembelajaran gitu, aktivitas pembelajaran. Dan kita ketahui kalau di jenjang SMA SMK kan itu kan dari jam 7 gitu ya, dari jam 7 sampai dengan jam 15.30 gitu. Bahkan kalau di sekolah vokasi gitu, setelah kita lulus itu memasuki kan dunia kerja gitu. Dunia kerja itu maksimal 8 jam gitu kan, 8 jam sehari gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada pembelajaran olahraga di sekolah gitu, saya yakin anak-anak gitu kan tidak mampu melaksanakan aktivitas yang ringan. Dan bahkan kalau kita ketahui menurut WHO itu kalau sehat dan bugar itu seseorang secara fisik yang mampu melaksanakan aktivitas baik ringan, sedang maupun berat. Nah, bagaimana mata pelajaran PJOK itu mampu memberikan suatu manfaat gitu, manfaat secara fisikly mampu mempertahankan atau bahkan meningkatkan
sistem kebugaran daripada peserta didik itu sendiri gitu. Begitu sih Kak. Siap. Kakak. Mantap. Kandang, luar biasa pendapatnya. Ada lagi Kak? Kita lanjut. Oh, Kak Budi lagi. Oke, siap Kak Budi. Apa nih yang mungkin apa ya menjadi bentuk pendapatnya Kak Budi dari PJOK untuk kebugaran? Ya, betul Kak, bahwa kebugaran PJOK itu untuk kebugaran. Salah satu tujuan utamanya yaitu untuk kebugaran. Melalui pembelajaran PJOK, siswa diajak untuk melakukan berbagai aktivitas fisik yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh dan kebugaran mereka. Kita kan PJOK di sekolah dalam 1 minggu cuma 1 kali. Sedangkan mata pelajaran yang lain bisa sampai 1 minggu 3 kali atau 2 kali. Apabila siswa dalam 1 minggu tidak melakukan aktivitas fisik, melakukan pembelajaran seperti matematika, IPA, IPS, itu daya tahan tubuhnya akan berkurang. Tapi melalui pembelajaran PJOK di sekolah, kemungkinan kebugaran jasmani siswa juga akan bertambah sehingga siswa tidak cepat lelah dalam belajar. Seperti itu Kak Tata, terima kasih. Siap. Mantap Kak Budi, terima kasih. Luar biasa pendapatnya. Kita lanjut dulu kakak-kakak. Terima kasih semuanya, lanjut dulu. Tantangan utama PJOK, mohon izin kakak-kakak menyampaikan. Di sini ada beberapa tantangan utama yang menjadi tantangan untuk pembelajaran PJOK di sekolah. Yang pertama adalah krisis identitas. Krisis identitas itu terkadang kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Jadi terkadang kita tidak bisa mengkondisikan kayak maksudnya guru mata pelajaran PJOK ini bisa dibilang beda juga gitu dengan guru mata pelajaran lain. Kayak model pakaian juga gitu kan. Terkadang pakaian juga kalau di sekolah guru mata pelajaran lain mah rapi. Kemudian kalau kita kan pakai kaos, pakai training dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak identitas diri juga kita tuh lepas daripada kayak model peran sebagai guru di situ. Karena tiap harinya mungkin pakai kaos, pakai training dan sebagainya. Kemudian apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum gitu kan? Nah, mata pelajaran ini jelas termasuk ke dalam kurikulum ya, apalagi kita sekarang masuk ke dalam kurikulum Merdeka juga. Cuma saya juga kurang mengerti kalau misalkan di SMK mungkin Pandang bisa menjelaskan kenapa di kelas 12 hilang gitu untuk mata pelajaran PJOK gitu terkait kurikulumnya gitu Pandang. Mungkin ada apa ya, ada esensi lain gitu Pak. Mangga, baik, bagaimana Pandang terkait krisis identitas ini? Ini merasa kalau menurut saya kurang adil juga pemerintah menghilangkan mapel PJOK di tingkat SMK kelas 12 tuh. Atau bagaimana? Mangga. Terima kasih. Ya, mungkin ini juga menjadi catatan dan perjuangan kita gitu kan, khususnya di jenjang pendidikan SMK atau vokasi ya, khususnya mata pelajaran PJOK sudah lama sekali gitu di SMK ini hilang gitu. Ya, tadi karena memang pembagian pembelajaran di SMK itu kan tidak seperti di jenjang SMA gitu kata saya, karena memang ada mata pelajaran produktif yang memang jamnya itu kan luar biasa gitu. Tetapi sebetulnya esensi daripada kebermanfaatan gitu dalam kurikulum juga sebetulnya memang kita sudah memperjuangkan MGMP SMK ini baik di kabupaten, provinsi, dan nasional ini sudah diperjuangkan gitu. Dan memang kalau kita merujuk kepada sekarang
kurikulum merdeka, apalagi kurikulum merdeka gitu. Ya tadi gitu. Kegiatan magang itu atau prakerja itu ada di kelas 12 sebetulnya. Cuman kan kembali lagi dengan situasi dan kondisi sekolah masing-masing gitu. Seperti misalnya saya di SMK 1 Lelea kan tidak bisa dilaksanakan di kelas 12 gitu. Makanya masih dilaksanakan di kelas 10 di semester genap gitu. Begitu naik ke jenjang kelas 11 gitu. Tapi kita sudah berusaha, sudah memperjuangkan sebetulnya. Tapi ya memang keberpihakan belum gitu kepada kita pengampuh mata pelajaran PJOK khususnya teman-teman di SMK, dan akibatnya memang kepada nasib daripada teman-teman kan. Iya. Ada sekolah yang gurunya itu kan guru PJOK-nya kan ada 4, 5 gitu. Akhirnya harus cari tambahan jam di sekolah lain gitu. Nah ini juga memang sudah kita perjuangkan semenjak lama begitu. Ya kurang lebih udah lebih dari 6-7 tahun lah gitu kan. Ya lumayan kan 2 jam kalau misalnya tahulah di SMK 1 Lelea misalnya 16 kelas aja udah luar biasa kan. 16 kali 2 sudah 32 jam gitu hilang kan, bisa untuk 1 atau 2 guru gitu untuk guru PJOK gitu. Jadi itu situasi dan kondisi kenapa mata pelajaran PJOK hilang gitu di kelas 12 di SMK gitu, karena lebih sebetulnya keberpihakannya untuk menunjang tadi gitu, untuk menunjang produktif sehingga guru produktif itu bisa menghasilkan suatu produk gitu, tujuan daripada teaching factory-nya tercapai gitu. Tapi kan pada kenyataannya kan belum optimal gitu. Dan memang kan kelas 12 juga butuh gitu tadi gitu. Butuh refreshing, butuh kebugaran yang baik gitu kan, karena mereka kelas 12 itu kan setelah lulus itu kan biasanya kalau dari vokasi dari SMK kan ke dunia industri gitu, bekerja gitu. Nah, sebetulnya kita juga udah kita kaji, tapi ya tadi gitu keberpihakannya mungkin belum bejo lah, guru-guru PJOK di SMK belum bejo gitu kata. Itu mungkin yang bisa jadi argumen gitu untuk teman-teman kita ya, jadi sabarlah. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Pandang. Semoga teman-teman guru PJOK di tingkat SMK segera menemukan solusi titik temu supaya eksistensi dari mata pelajaran PJOK di kelas 12 tingkat SMK ini kembali muncul, kembali memberikan pembelajaran yang menarik, yang kreatif dan inovatif siswa kelas 12 di tingkat SMK. Oke, terima kasih Pandang. Berikutnya kita lanjut. Di sini tujuan utama PJOK itu mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogik dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Ya, itu kutipan dari Lawson 2019. Tujuan utamanya gitu Kak. Semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis. Dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain. Jadi harus seimbang. Ada saat melatih kebugarannya, olahraganya, sama bermainnya. Kalau dari Karo-Kata Lawson 2019, kata bukunya. Kemudian berikutnya, PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak di situ. Tadi kita sudah beberapa pendapat dari teman-teman, dari kakak-kakak sekalian semuanya terkait tadi PJOK sebagai hiburan, PJOK sebagai kebugaran dan lain sebagainya.
Kita lanjut dulu ya Kak ya. Nah, ini ada dua kondisi Kak. Ada dua kondisi perkembangan pembelajaran PJOK yang sedang kita alami di era sekarang gitu. Kondisi saat ini, tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Nah, itu tujuan masuk program ini juga mengarahnya ke sana, Kak. Jadi mengharapkan kita pengampu PJOK itu mampu memberikan pengajaran PJOK yang lebih efektif dan juga berpusat pada peserta didik. Cuma pada kondisi yang diharapkan, di sana guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada muridnya gitu. Itu yang diharapkan gitu kan. Kondisi saat ini kita sudah berada mungkin ya punten ya mohon izin, kita berikan pengajaran PJOK yang lebih efektif dan juga berpusat pada peserta didik. Bagaimana itu menjadi PR kita semua. Syukur-syukur kakak-kakak juga sudah menyiapkan atau sudah menerapkan pembelajaran model kayak gitu atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik di sekolah. Yang kedua adalah praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk semua peserta didik. Ya. Pembelajarannya untuk semua peserta didik, jadi tidak terkait masalah gendernya, kemudian mungkin disabilitasnya gitu. Jadi terkadang kita nanti ini terkait masalah ini ada penjelasannya lagi Kak di modul. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan dan pemahaman dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Nah, ini yang tadi Kak Asep tuh bilang ya, untuk aktif sepanjang hayat. Ya, betul juga itu termasuk tujuan PJOK juga di situ. Ya. Nah, di sini ada tentang keterampilan, pengetahuan, dan juga sikap nih Kak, yang menjadi tujuan utama pengembangan pembelajaran PJOK di sekolah. Setuju tidak? Setuju tidak kakak-kakak? Dengan 3 aspek yang diharapkan dikembangkan di sekolah. 3 ranah yang diharapkan bisa dikembangkan di sekolah di situ. Ada keterampilan, ada pengetahuan, dan juga sikap. Bagaimana Kak Asep? Mungkin ada yang disampaikan? Mohon izin Kakak, setuju itu Kak. Ya, keterampilan, setuju. Pengetahuan, dan pemahaman, setuju. Iya. Walaupun mungkin ya kadang kita kalau di sekolah itu kan jam olahraga kita kalau 2 jam atau 3 jam itu kurang untuk misalkan kita menerapkan keterampilan atau pengetahuan. Jadi kita sebagai guru PJOK juga bisa meniru guru agama. Contohnya ketika guru agama di bulan suci Ramadan, guru agama itu bikin buku seperti sholat. Contoh misalkan sholat maghrib jamaah dicontreng. Kita sebagai guru PJOK juga bisa meniru guru agama. Contoh misalkan di rumah melakukan lari jogging atau berapa langkah atau push up, itu bisa. Menurut saya seperti itu Kakak. Terima kasih. Oke, bagus. Inovatif juga ya Kak Asep ya, penerapannya yang diterapkan di siswa gitu. Iya, di siswa. Karena kalau di sekolah luar biasa, sudah kerana tadi berarti. Yang pertama itu Kak Asep, berpusat pada peserta didik yang efektif. Kita lanjut dulu Kak. Terima kasih Kak Asep. Berikutnya tujuan dan dampak program, program yang kita ikuti sekarang Kak. Mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Ini tujuan yang diharapkan dari program ini, Kak. Jadi mengembangkan kompetensi dan juga meningkatkan kolaborasi komunitas belajar di sekolah maupun di komunitas belajar MGMP atau KKG di luar sekolah di situ. Kemudian guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada
pada murid secara bermakna. Tadi tujuan awal program ini dikembangkan, utamanya itu Kak. Sebenarnya terakhirnya adalah kita ke siswa, tetap ke peserta didik. Berikutnya, peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Jadi kalau bisa, kita sudah mampu bisa menerapkan nanti di akhirnya tujuan dan dampak program ini, berharap siswa atau peserta didik kita itu mempunyai kayak model saya ini, ternyata olahraga itu penting buat kesehatan, buat kehidupan saya, buat keseharian saya. Jadi walaupun tidak melakukan ataupun tidak mengikuti pembelajaran di sekolah atau tidak ditugaskan oleh bapak-bapak atau kakak-kakak ini, mereka ini secara otomatis gitu melakukan aktivitas olahraga di rumah ataupun saat libur ataupun mungkin aktivitas fisik workout ataupun gitu. Jadi punya kesadaran diri Kak. Jadi tujuan akhirnya siswa itu punya kesadaran diri bahwasanya PJOK itu atau olahraga ini penting untuk diterapkan di luar sekolah gitu. Baik sehari-harinya ataupun mungkin pada saat libur dan lain sebagainya. Itu Kak sebenarnya tujuan utamanya, tetap ke siswa sih sebenarnya larinya. Berikutnya, kakak-kakak, untuk orientasi tadi kita berakhir sampai ini. Kita lanjut ke pengantar lakukan modul 2.1. Mohon nanti kita lebih fokus lagi, lebih serius lagi. Karena tadi di masa orientasi atau pengenalannya kita udah selesai. Sekarang kita lanjut ke pengantar lakukan modul 2.1. Kenapa langsung 2? Karena nanti di modul ini ada yang harus kakak-kakak buat, tapi nanti ketika sudah masuk ke modul 2.1. Tapi diberikan informasinya sekarang gitu, supaya kakak-kakak bisa menyiapkan. Pembelajaran 1, konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif dan lakukan. Ya. Garis besarnya merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat Bapak Ibu berdasar perencanaan pembelajaran. Nah, ini Kak, mohon izin. Nanti yang terlepas mulainya kapan, mangga kakak-kakak mempersiapkan ketika kita masuk ke dalam modul 2.1, kakak-kakak sudah siap untuk tugas ini. Berikut ini aspek teknis yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam tugas prakteknya. Dalam modul 2.1 ini Kak. Praktikanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit Kak. Secara natural, tanpa edit. Mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, penutup. Rekam praktik pembelajaran PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Jadi nanti direkam dalam waktu 30 menit Kak. Dari kegiatan pendahuluan sampai penutup. Sesuai seperti kakak-kakak menerapkan di sekolah. Yang kedua, sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas atau di lapangan. Bapak Ibu dapat menggunakan penyangga 3 kaki atau tripod dengan sudut pandang tetap atau dapat meminta bantuan rekan sejawat untuk merekam ya Kak ya. Yang ketiga, suara guru harus terekam jelas Kak. Suara gurunya harus terekam jelas di situ. Nah, yang keempat, saat mengunggah, perencanaan unggah juga atau dibuat juga RPP-nya Kak, atau modul ajar. Kalau misalkan sekolah kakak-kakak sudah mengadopsi kurikulum Merdeka. Dan link rekaman pembelajaran di LMS. Batas waktu pengunggahan gelombangnya itu 8 Oktober. Berarti kita ketika masuk di modul 2.1, nanti saya ingatkan lagi Kak. Tapi untuk pembuatan video boleh dari sekarang. Nanti saya ingatkan lagi. Jadi intinya kakak-kakak ditugaskan untuk membuat video pembelajaran selama 30 menit dengan
langkah-langkah seperti halnya kakak-kakak menerapkan di sekolahnya seperti biasa. Dan juga disertakan RPP-nya. Nah, materinya bebas, Kak. Terserah kakak-kakak. Yang penting ya materi PJOK di situ. Nah, ketika kakak-kakak sudah mempunyai atau sudah jadi gitu, nanti tolong diunggah di YouTube. Nah, kalau sudah terunggah di YouTube, nanti linknya kakak-kakak unggah lagi di LMS. Tapi nanti ketika kita sudah masuk pertemuan di modul 2.1. Tapi kalau mau disiapkan dari sekarang, mah enggak. Bebas, Kak. Durasinya 30 menit tanpa edit. Nah, ada pertanyaan, Kak? Oke, Kak Asep, gimana Kak Asep? Mohon izin bertanya, Kak. Ini Ya. Untuk pembelajaran yang durasi 30 menit itu kan kita kalau istilahnya di sini ada bahasa tanpa edit ataupun natural ya. Betul. Nah, ketika kita Betul. mengajar itu kadang 30 menit artinya dari mulai pendahuluan. Ketika kita udah mulai pendahuluan itu kan kalau PJOK ada pemanasan, kadang ice breaking, kadang ada permainan tradisional. Kalau saya mengajar sebelum ke inti itu ada beberapa dulu permainan. Kalau nanti misalkan sudah 30 menit kita belum nyampe ke penutup masih di inti, itu bagaimana, Kak? Terima kasih. Mohon izin Kak Asep. Misalkan dalam kurun waktu 30 menit ternyata Kak Asep masih di pemanasan ya? Di inti misalkan udah nyampe inti tapi belum semua tuh pas pertengahan gitu, Kak. Oh gitu, pas pertengahan. Kalau bisa berarti nanti mohon izin kakak-kakak silakan dikonsep saja sekiranya pendahuluannya berapa menit, kemudian pemanasannya berapa menit, persepsinya berapa menit gitu. Jadi sekiranya dalam kurun waktu 30 menit itu kakak-kakak bisa mencapai titik penutup gitu, Kak. Jadi jangan sampai karena memang ini kan beda dengan jam pelajaran di sekolah gitu, keharusan videonya. Ya, betul, kalau di jam betul. sekolah kan kemungkinan kita bebas leluasa karena memang kita mengacunya ke dalam jam pelajaran itu ada yang 45 menit kan di situ. Atau 2 jam atau 3 jam di situ kan PJOK tuh. Tapi kalau di sini Kak Asep mohon izin, mohon maaf, mintanya cuma 30 menit. Jadi mungkin nanti Kak Asep mengkondisikan saja atau mengkonsep saja materinya dibuat berapa menit gitu untuk pemanasan, untuk mungkin penjelasan tujuan pembelajarannya atau persepsi di situ, atau kegiatan intinya berapa menit gitu. Sekiranya cukuplah Kak Asep atau pas gitu, atau mungkin lewat sedikit lah sampai penutup mungkin 35 itu nggak apa-apa lah. Cuma usahakan sampai 30 menit saja kakak-kakak. Mohon maaf. Jadi mungkin dikonsep saja bagaimana kakak-kakak. Saya percaya, saya yakin dan pasti kakak-kakak bisa dalam bentuk konsepnya. Oh, sekarang ini dibuat berapa menit lah, ini dibuat berapa menit. Sekiranya cukup untuk 30 menit itu, Kak. Karena memang diharuskannya cuma videonya 30 menit, Kak. Terima kasih, Kakak. Terima kasih. Mohon maaf. Bagaimana Kak Antang? Halo, itu Kak, mute-nya, mic-nya belum dibuka. Bagaimana? Mic-nya belum dibuka, Pandang. Iya, Mas, ini kebetulan banget gitu. Kebetulan yang PPG kan, yang floating 1 ini kan lagi persiapan untuk unggah modul ajar gitu ya kan. Video dengan video gitu kan. Tapi memang kalau di PPG itu kan 2 JP gitu. 2 JP itu tanpa editan. Nah, satunya ada editan yang 20 sampai 30 menit. Tapi kalau semangat Anda. Lalu maksudnya Pandang mau memakai video itu gitu, Kak? Iya, nggak jadi masalah ya? Atau buat lagi? Sebenarnya nggak jadi masalah sih, Kak.
Yang penting durasinya sesuai dengan yang dimaksud atau yang diminta itu. Nggak apa-apa. Silakan, boleh lah. Istilahnya itu video pembelajaran juga. Nggak apa-apa. Yang penting nanti tolong siapkan juga RPP sama modul ajarnya, Kak. Karena memang nanti akan diupload juga di LMS. Iya. Sama link YouTube-nya. Karena nanti harus diunggah juga video kakak-kakak ini ke YouTube. Di YouTube masing-masing. Kemudian linknya tolong disimpan. Pada saat kita masuk ke dalam modul 2.1 nanti diunggah di situ. Mangga pandang nggak apa-apa. Boleh. Iya, cuman pasti harus dirubah lagi kan, nggak apa-apa sih, nanti bikin Iya. lagi. Ya, Siap, kakak-kakak aja. Kalau misalkan ya, punya ada di laptopnya video tentang pembelajaran itu, tapi durasinya sama dengan tugas permintaan, mangga Kak. Yang penting tadi sesuai dengan durasi sama langkah-langkah kegiatan pembelajarannya tercakup semua dari pendahuluan, kegiatan inti, sama pemanasan gitu. Sama pemanasan, sama penutup, maaf. Yang penting mah itu, nggak apa-apa, boleh. Ada lagi kakak-kakak yang mungkin nanya atau menanyakan sesuatu terkait tugas ini yang mungkin bisa mulai digarap dari ya hari ini juga nggak apa-apa sampai seterusnya sampai kita ketemu lagi di titik 2.1 nanti di modul tersebut. Di situ ada tentang ini. Kalau tidak ada kita lanjut dulu. Berikutnya mohon izin kakak-kakak kita masuk ke pemetaan harapan dan kekhawatiran kakak-kakak untuk mengikuti program PKG PJOK ini, Kak. Ya. Mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Di situ. Mari memetakannya dalam bentuk link Jamboard, Kak. Nanti akan saya kirim di kolom chat. Tolong kakak-kakak isi menggunakan Jamboard, nama linknya nanti, dan silakan di apa ya, maksudnya diisi, dilengkapi di situ. Nanti akan saya kirim Kak linknya, Kak. Mohon izin membuka dulu. Copy link. Oke kakak-kakak, itu sudah saya kirim. Mohon bisa diisi dan dilengkapi. Menurut kakak-kakak ada 3 slide itu Kak di dalam link Jamboardnya. Yang pertama adalah apa yang harapan Bapak Ibu ingin dapatkan selama pendidikan gitu. Pakai sticky note Kak. Dikasih nama ya. Dikasih nama silakan. Kak Asep, bagaimana bisa enggak lewat HP, Kak? Kak Asep bisa enggak? Bisa tidak gitu? Apa ngaksesnya lewat HP untuk ini? Apa yang harapan Bapak Ibu ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini, Kak? Ngisinya pakai sticky note di samping kiri ini, Kak, yang ada gambar kertas namanya kecil. Sticky note. Silakan diketik. Nah, cantumkan nama, kemudian alasan atau harapan Bapak Ibu selama pendidikan PJOK berlangsung. Setelah selesai di slide 1, mohon kakak-kakak pindah ke slide 2 dan slide 3. Di situ ada 3 slide yang harus dilengkapi oleh peserta melalui Jamboard ini.
Yang sebelah kiri tak kata tak? Iya, sebelah kiri, Ada pandang. pensil. Mangga. Yang gambar kertas kecil tuh, pandang. Ada sticky note. Sebelah kiri. Nah, ini kakak-kakak tuh. Tampilannya betul itu ya. Tulis nama, kemudian diisi Kak Mega, Kak Budi, harapannya apa? Kalau sudah, tinggal ganti slide, klik yang ininya, yang atasnya ini, slide 2, ada pertanyaan lagi. Ini pemetaan tentang harapan dan juga mungkin kendala dari Bapak Ibu atau kakak-kakak selama mengikuti kegiatan ini. Belum nemu nih. Bagaimana pandang, ngerti nggak? Ini sebelah kiri ini nih. Sebelah kiri Nih. atas tak? Nih, ada sticky, gambar sticky kertas nih, pandang. Nih ada kertas nih, pandang. Ada nggak, pandang? Lalu. Ya, nah gitu. Nih. Gitu ya. Ini ya. Belum. Nih. Harapan Bapak Ibu atau kakak-kakak yang ingin didapatkan selama pendidikan PKU Pejo ini. Harapannya apa menurut kakak-kakak? Silakan tuliskan di sticky note sebelah kiri ini, Kak. Kalau tidak ketemu yang gambar kertas. Pandang ketemu tidak, Pak? Belum. Belum. Sebelah kiri tuh, Pak, ada gambar. Sebelah kiri ada gambar ini apa? Kayak kertas dilipat tuh, pandang. Hilang semua, Pak Tata. Wah, ada yang menghapus, tak? Iya, ini hilang semua nih. Saya udah ngirim. Jadi ini Buat tuh baru bisa, lagi, Pak.
bisa diedit gitu kan, jadi kan apa ya, terkadang kalau kitanya salah mencet jadi hilang. Itu nggak bisa dikunci sama itu ya, kata admin. Iya, karena itu pengaturannya tuh Kak, saya buat editor gitu, jadi biar kakak-kakaknya bisa merubah. Tapi resikonya yang namanya ya editor tuh kalau misalkan ya punten ya, kalau misalkan di antara kitanya salah mencet ataupun apa ya itu. Tapi yang nggak apa-apa, kita lanjutkan saja dulu. Tadi harapannya apa harapannya? Apa harapan gitu? Apa harapan Bapak Ibu yang ingin didapatkan selama pendidikan PKG? Jalan aja dulu Kak, diisi Kak. Yang kedua, apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu? Apa yang mungkin jadi tantangan? Oke, yang ketiga itu kontribusi harapan dan untuk mencapai tujuan kegiatan harapan. Oke, kakak-kakak silakan lanjut. Tadi maaf, mungkin ada yang hilang juga. Jadi pertanyaan pemetaannya kakak-kakak, harapan kakak-kakak dalam mengikuti program ini. Kemudian slide berikutnya, apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu. Kemudian bagaimana Bapak Ibu berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan dalam program ini.
Oke Kak, silakan dilanjut. Pandang gimana? Udah ketemu belum Pandang? Siap, siap. Kakak-kakak, mohon izin untuk tugas ini mohon sambil nanti berjalan saja ya, karena ada beberapa agenda lagi yang harus kita tempuh. Jadi mungkin ini bisa nanti aja setelah sesi tatap maya ini dilanjutkan, tapi mohon untuk bisa diisi Kak, atau untuk bisa berkontribusi dalam mengisinya gitu. Jadi nanti bisa di setelah tatap maya saja. Kita lanjut dulu Kak, mohon izin, mohon maaf. Kita lanjut dulu ke materinya karena ada agenda lagi yang harus kita selesaikan di malam ini juga sebelum selesai di sesi tatap mayanya. Kita lanjut dulu Kak. Saya kembali lagi, mohon maaf ke tadi ke materinya. Nanti bisa dilanjutkan saja Kak, entah itu pagi ataupun siang, tapi tolong untuk bisa diisi sebagai laporan kita, kelompok kita atau kelas kita. Nah, kemudian selama nanti daring atau sesi tatap maya, di sana ada beberapa kesepakatan pembelajarannya Kak. Mohon bisa komitmen, bisa konsisten, dan bisa menjalankan kesepakatan tersebut dengan tanggung jawab. Saya percaya dan yakin kakak-kakak, guru PJOK mempunyai rasa tanggung jawab yang luar biasa. Yang pertama adalah seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi silakan. Jangan malu-malu kakak. Kalau misalkan ada pendapat, kita kan posisinya sharing, bukan saya lagi menggurui kakak-kakak semua, bukan saya lagi sebagai narasumber ataupun sebagai pemateri, bukan gitu. Jadi kita bebas berpendapat dalam sesi tatap maya atau kayak seperti ini. Berikutnya adalah berpikiran terbuka dan saling menghormati, kakak ya. Kita saling menghormati, tapi percaya guru kita semua punya etika, sopan santun dan sebagainya. Dengan sikap kita bisa menerapkan daripada saling menghormati satu sama lainnya. Berikutnya, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Saling menghargai berarti ya Kak ya. Kemudian kalau misalkan ingin berbicara, kita acungkan tangan lewat raise hand. Kalau ingin berpendapat, mangga. Kemudian berpartisipasi penuh Kak. Jadi nanti ke depannya mohon izin kita lebih aktif lagi. Mungkin yang tadi belum saya dengerin suaranya, ya mohon nanti tunjukkan ataupun coba berpendapat sedikit atau banyak. Tetap kami hargai, tetap kami apresiasi gitu untuk kakak-kakak semua. Berikutnya adalah kamera selalu dalam keadaan hidup, on cam ya Kak. Karena sebagai bentuk kita menghargai satu sama lain gitu. Dengan memunculkan
diri kita gitu atau muka kita. Kecuali mungkin lagi ada masalah kameranya, kayak Kak Asep tadi izin tidak menggunakan kamera karena maaf tidak menggunakan laptop ataupun ada gangguan lain, enggak. Itu kesepakatan kelas pembelajaran kita ya Kak ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sesi tatap maya modul 1.1 Kak. Karena tadi modul materi orientasi selesai, kita lanjut ke berikutnya. Ada beberapa yang harus kita Ntar dulu Kak, saya share lagi di sini. Kita lanjut Kak, saya tutup dulu, lanjut ke 1.1 untuk materi atau untuk modul ini ya Kak ya, biar lebih cepat waktunya. Nah, ini Kak. Modul 1.1. Ini awal daripada pengerjaan tugas kakak-kakak di LMS. Nanti tolong dicek apakah ada tugas-tugas di LMS yang due date-nya atau lini masanya di tanggal-tanggal sekarang, Kak. Nanti kondisikan, tolong bisa dikerjakan setepat mungkin, Kak. Jangan sampai lewat dari tanggal due date-nya. Karena nanti secara otomatis LMS itu akan membaca apakah tugas kakak ini telat, apakah tugas kakak ini tepat waktu di situ. Halo Bapak Ibu atau kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah satu, peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan penting refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan kepada murid. Mohon izin Kak, sebelum lanjut, refleksi itu kakak bisa apa ya, maksudnya bisa mengerti gitu atau bisa paham ya tentang refleksi. Karena kita semua pasti sering menggunakan refleksi ini ketika pembelajaran, ketika berada di lapangan, ketika mengikuti aktivitas dengan siswa dan lain sebagainya. Jadi dengan modul 1.1 ini berharap refleksi yang sering kakak-kakak lakukan di pembelajaran setiap pertemuan dengan siswa itu komitmen dan konsisten diterapkan gitu Kak. Berharapnya dalam modul ini seperti itu Kak. Lanjut dulu ya Kak ya. Agenda kita ada dua pada lanjutan daripada sesi tatap maya kita ini. Mengenal refleksi Kak. Mengapa dan apa. Kemudian ada analisis cerita. Mohon disimak ya, walaupun kita jam-jam malam tapi ya mau gimana, kita harus menyelesaikan daripada sesi tatap maya kita kali ini. Belajar dari hari kemarin ini ada pendapat yang dikutip ataupun sebuah motivasi lah dari Albert Einstein. Belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan yang paling penting adalah terus kakak-kakak. Menurut Albert Einstein itu berarti terus bertanya. Oke. Mengenal refleksi. Mengapa dan apa, Kak? Mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi? Gitu. Apa itu refleksi? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK, Kak? Lanjut. Tindakan seorang guru di sini digambarkan tindakan rutinnya mengabsen, kemudian menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi, dan lain-lain. Itu yang biasa dilakukan oleh guru PJOK kalau sedang melakukan proses pembelajaran. Kemudian, mengarah kepada refleksi perbaikannya, tindakan refleksinya atau tindakan reflektifnya adalah mengabsen dengan cara yang berbeda.
Nah, mungkin ada cara lain yang kakak-kakak bisa terapkan di situ. Kalau tindakan rutin kan itu monoton ya Kak ya, seperti biasa gitu. Tapi kalau tindakan reflektif atau tindakan yang mengacunya kepada refleksi kita atau reflektif diri kita, itu absennya dengan cara berbeda. Mungkin ada cara lain dengan cara mengabsen. Yang kedua, menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Kan nih suka melakukan atau suka menerapkan apa tuh? Alat bantu apa yang dipakai dalam penerapan materinya? Apakah modifikasi alat pembelajaran? Apakah menggunakan alam untuk melakukan aktivitas pembelajaran olahraga, atau lingkungan sekitar sekolah, atau sarana yang ada di lingkungan sekolah selain sarana sekolah gitu. Kemudian meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan. Punya konsep sendiri mungkin kakak-kakak ini di sekolahnya atau dalam konsep diri kakak-kakak yang bisa diterapkan di sekolah. Kemudian memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Nah, mungkin ya divariasikan lah dengan bahasa-bahasa, ya jelas kalau Indonesia itu kita terapkan karena memang itu sebagai bahasa nasional gitu, apalagi kita di lingkungan pendidikan gitu. Walaupun memang suka juga kita menghiasi juga atau apa ya, suka dengan bahasa-bahasa Indramayunya gitu, ya nggak jadi masalah sih. Yang penting komunikasi kita dengan siswa tetap berjalan, tetap aktif, tetap komunikatif. Jangan sampai kita dikenal sebagai guru PJOK yang apa ya, yang dingin atau yang pendiam atau yang cuma ngomong ketika belajar saja gitu, ketika pembelajaran saja. Tapi di luar itu mungkin kayak cuek, kayak mungkin tidak respect ke siswa gitu kan. Biasanya siswa-siswa tuh juga respect gitu ke kita, apa mau gimana, mau kemana dan sebagainya gitu. Nah, jadi jangan sampai kita dikenal oleh siswa itu guru yang tadi, yang cuek, yang tidak mengasihkan ataupun apa. Tapi tetap juga kita jaga prinsip, jaga image kita selaku seorang guru di situ. Nah, itu adalah tindakan reflektifnya, Kak. Nah, di sini ada 7 karakteristik praktik mengajar reflektif, Kak. 7 karakteristik praktik mengajar reflektif di situ. 1, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Jadi kita tetap fokus pada tujuan pembelajaran yang kita lakukan. Makanya nanti di awal kalau pembelajaran, kakak-kakak sering tuh suka menyampaikan tujuan pembelajarannya apa ke siswa terkait materi yang disampaikan. Yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Jadi ketika kita hari ini praktek, kemudian kita analisis, kemudian kita evaluasi. Kurangnya di mana, yang harus kita tambahkan, yang harus kita perbaiki, di bagian mana, apakah durasinya cukup, apakah durasinya pas, apakah ada yang kurang, apakah kita tidak menanyakan atau tidak mengkomunikasikan pembelajaran ke siswa. Nanti kita senantiasa ada bentuk evaluasi di situ, Kak. Yang ketiga adalah menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. Jadi dari sisi ini senantiasa kita paparkan, Kak, dari sisi penilaiannya gitu. Misalkan kita materinya apa, ya kita paparkan juga penilaiannya, kita ambil dari mana dasarnya gitu. Jadi biar siswa ini ada bukti dan data yang jelas terkait penilaian yang kita ambil gitu. Jadi jangan sampai dasarnya kurang, kemudian datanya kurang juga, akhirnya kita terapkan di siswa. Nanti siswa bertanya-tanya, saya dapat nilai sekian dari materi kebugaran jasmani ini, dasarnya dari mana gitu. Jadi jangan sampai siswa menanyakan atau kritis dari sisi itu. Kemudian yang keempat adalah selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Ini jelas pasti dimiliki oleh guru PJOK. Terbuka, tanggung jawab, dan welas asih kepada peserta didik.
Yang 5 adalah melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dan penilaian penelitian ilmiah yang berkembang. Yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Jadi ya, di sini kita dituntut juga untuk berkolaborasi guru lain, Kak, dengan mata pelajaran lain supaya terjalin hubungan yang ya untuk mungkin kita bisa berkolaborasi dalam beberapa praktek pembelajaran di lapangan atau di sekolah gitu. Terlibatkan guru lain gitu. Jadi biar akrab juga dengan guru mata pelajaran lain. Kemudian tadi yang ketujuh adalah berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Nah, ini saya percaya dan yakin kakak-kakak ini ketika memberikan pembelajaran di sekolah pasti mempunyai trik, tips, dan jurus tersendiri untuk memberikan praktik pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan juga bisa membuat siswa ini semangat, bisa membuat siswa ini senang, ceria, dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya kita tujuan konsep utama dari PKG ini ke arah sana juga, Kak. Jadi bagaimana menciptakan guru pengampu PJOK itu mampu menciptakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, reflektif, dan juga kolaboratif. Adanya kerjasama atau kolaborasi dengan guru mata pelajaran lain. Itu harapan dari PKG, PJOK juga program ini, Kak. Yang ke-9, oke, sebelum lanjut ke analisis cerita, berarti ini agenda 2, Kak, analisis cerita. Ada yang mungkin kita bahas dulu dari 7 karakteristik ini, Kak? Atau mungkin ada yang kurang setuju atau ada yang ditambahkan mungkin? Atau ada yang disampaikan, Kak? Ini 7 karakteristik praktik mengajar yang reflektif, yang kita terapkan dan bisa kita terapkan di sekolah atau dalam pembelajaran. Ada tidak, Kak? Mangga? Mangga, seperti biasa, raise hand kalau misalkan ada di antara kakak-kakak yang pengen memberikan tanggapannya, memberikan pendapatnya di situ. Kalau tidak ada, kita lanjut ya, Kak ya, mohon izin. Di sini kita masuk ke agenda 2 tentang analisis cerita. Mohon izin kakak-kakak masih semangat, masih apa ya, masih menyimak dan masih konsentrasi ya terkait ini. Karena di sini kita atau kami ajak kakak-kakak untuk menganalisis sebuah cerita, Kak. Tolong lebih fokus lagi. Sediakan kopinya, cemilannya mungkin atau air di samping kakak. Nanti kita masuk ke ya kurang lebih ini agenda terakhir kita juga. Tapi mohon lebih konsentrasi lagi ya, Kak ya. Kita masuk analisis cerita di sini. Bisa kelihatan, Kak? Atau mungkin kebaca? Ya. Ya, baca, Pak. Silakan, ini ada cerita, analisis cerita tentang Paraga namanya, Kak. Mungkin bisa dibaca di situ atau sambil kakak baca sambil saya juga baca di sini. Paraga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Paraga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket. Dia 8 tahun, Kak, belajarnya. Bagaimana cara menembak ke ring basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Paraga ini akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembakkan bolanya ke ring basket. Ya, itu paragraf pertama, Pak. Mohon dipahami. Kemudian, tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, paraga ini menjelaskan tentang
seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola. Jadi tips dan triknya beliau ini menyampaikan ke siswanya. Menjelaskan tentang keamanannya dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan. Dorongan dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Mohon izin, saya lanjut dulu. Nah, pertanyaan pemantiknya, dari apa yang kakak-kakak simak dalam analisis cerita Paraga tadi di sini, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Paraga? Hubungkan dengan praktik mengajar PJOK Ibu Bapak selama ini. Apabila Ibu Bapak menjadi Paraga, maka refleksinya seperti apa yang akan Ibu Bapak lakukan? Nah, sebelum lanjut Kak ke berikutnya, mohon Pak Endang sudah mengancung nih, sudah mengangkatkan Torres M. Silakan Pak Endang, bagaimana Pak? Ya, pertanyaan dari cerita tadi ya, bagaimana praktek mengajar yang dilakukan oleh Paraga hubungan dengan praktek mengajar PJOK Ibu Bapak selama ini. Apabila Ibu Bapak menjadi Paraga, maka refleksi seperti apa yang harus dilakukan? Kalau menurut saya luar biasa tadi apa yang dilakukan oleh Paraga ini sesuai dengan mungkin regulasi mungkin ya, regulasi gitu. Tapi kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh Paraga ini kita harus tahu gitu bahwa yang namanya kemampuan peserta didik kan berbeda-beda gitu ya, berbeda-beda. Jadi peserta didik kan unik gitu. Artinya tidak semua dalam satu kelas itu kan senang dengan cabang olahraga atau permainan bola basket gitu. Nah, kalau menurut saya gitu sudah bagus gitu apa yang sudah dilakukan Paraga, tapi kalau menurut saya lebih baik anak-anak itu mempraktekkan gitu kan sesuai dengan kemampuan dari anak-anak itu sendiri gitu, peserta didik itu sendiri. Baru nanti kita evaluasi gitu, bagaimana cara menembak atau shooting gitu dalam melakukan permainan bola basket gitu. Mungkin seperti itu Kak, menurut pendapat saya sih gitu. Yang biasa saya lakukan gitu. Ya, sangat bermanfaat dan juga ya siap. Ya, dan maaf sih ini tadi laptopnya Oke, nggak apa-apa. Santai aja Pandang. Kakak Tata mohon izin ke belakang sebentar ya Kak. Mangga. Ya, makasih Kak. Mungkin yang lainnya bisa ada pendapat lain selain mungkin tadi Pandang tadi sudah berpendapat terkait dari penerapan yang dilakukan oleh Paraga dalam pembelajaran di sekolah di sana atau PJO, menerapkan pembelajaran PJOK di sekolah dengan materi bola basket seperti tadi. Ada lagi mungkin teman-teman atau kakak-kakak yang lain? Bagaimana praktik mengajar yang dilakukan Paraga? Hubungkan dengan praktik mengajar PJOK Bapak Ibu selama ini. Jadi praktek yang diterapkan Paraga yang tadi dalam analisis cerita itu kemudian coba Bapak Ibu hubungkan dengan penerapan pembelajaran Bapak Ibu. Di sisi lain, pasti
kita tidak ada yang sempurna, kakak-kakak di sini. Pasti paraga mungkin ada apa ya, kelebihan dan kekurangannya. Begitupun kita juga dalam menerapkan pembelajaran di sekolah pasti ada kelebihan dan kekurangannya juga. Cuma dalam modul ini kakak-kakak diharapkan untuk bisa menghubungkan atau bisa sharing dengan paraga. Menurut kakak-kakak nih, paraga yang menerapkan sistem kayak gitu tuh setuju tidak gitu, atau mungkin menolak, saya mah lebih nyaman menerapkan pembelajaran dengan model kayak ini ke siswa tuh. Jadi kayak gitu. Jadi ya silakan kakak-kakak bisa menghubungkan antara praktik mengajar paraga dengan praktik mengajar Bapak, Ibu atau kakak-kakak semua di situ. Ya. Kekurangan dan kelebihannya ada pada diri kita masing-masing gitu. Ya kemudian ya mungkin kakak-kakak bisa menyambungkan gitu. Apa kekurangan yang dimiliki oleh paraga terkait dihubungkan dengan pembelajaran kakak-kakak, dan apa kelebihan yang dimiliki paraga terkait yang dihubungkan dengan pembelajaran kakak-kakak. Seperti itu. Apakah bisa dimengerti kah maksudnya? Siap, bisa. Ya, seperti itu ya. Jadi pasti punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Ada lagi yang mungkin bisa disampaikan? Mangga. Sudah malam, tapi sebentar lagi kakak-kakak mohon izin, mohon maaf, semangat. Sebentar lagi kita akhiri, cuma kita selesaikan dulu tentang analisis cerita ini, Kak. Dapatnya terkait tadi praktik pembelajaran yang diterapkan oleh paraga di situ. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Mengisi refleksi perkembangan kompetensi LPJOK di LMS. Nah, nanti ada tugas itu, Kak. Tolong dipantau di LMS-nya. Kalau misalkan besok ada jam kosong ataupun apa, mohon dicek-cek di LMS-nya, mohon dilihat, dan mohon kalau ada due date tugas, tolong segera dikerjakan. Ya. Jangan sampai due date-nya tanggal 12, kakak lewat ngumpulinya dari tanggal tersebut. Misalkan dikumpulinya di tanggal 13. Berarti itu nanti ada notifikasi berbeda dari LMS, dari kementeriannya. Nah, jadi mohon, biasanya kalau due date-nya tanggal 12 misalkan, nah itu akan ditunggu sampai jam 12 malam di situ. 00 itu baru masih masuk gitu, Kak. Tapi kalau lewat dari jam 12 itu sudah masuknya lewat walaupun 1 menit atau 1 detik. Jadi mohon untuk pastikan di LMS-nya supaya lebih aktif lagi, supaya lebih hidup lagi kelas kita. Nanti kita ada pertemuan lagi, Kak, di hari Rabu kalau nggak salah, di situ ada elaborasi tentang modul 1.1 di situ. Tolong nanti kita lebih semangat lagi. Nanti kita voting lagi, Kak, atau kita kesepakatan lagi untuk masuk di tatap maya berikutnya, apakah di pagi, siang, atau malam lagi seperti ini. Mangga nanti kakak-kakak berikan pendapatnya di grup kelas saja. Kalau sekarang mungkin saya rasa cukup. Mohon izin, saya matikan dulu rekamannya. Atau mungkin ada yang ditanyakan dulu, Kak, sebelum kita selesai, sebelum kita tutup di situ. Siap. Ya, Kak Tata, ini usulan. Nanti barangkali ya jangan segan-segan lah mengingatkan gitu kan. Mengingatkan kalau misalnya memang kita belum mengerjakan. Oh gitu. ya, siap Pandang. 1 hari lah. Ya, siap. 1 hari tenggang waktu gitu, maksimal kan batasnya misalnya sekarang tanggal 10 gitu kan, ada yang harus dikerjakan misalnya sampai tanggal 13 gitu. Ya, siap. Jangan segan-segan, maaf gitu, walaupun setuju Pandang, terima kasih.
sebagai nanti mohon izin fasilitator ya. kakak-kakak, kalau misalkan saya rewel atau sering mengingatkan Ya, juga, nggak apa-apa. di tengah-tengah kesibukan kakak-kakak di sekolah ataupun di keluarga ataupun di rumah ataupun di lingkungan yang mungkin ada kegiatan lain atau pekerjaan lain di lingkungan masyarakat di situ. Ya mohon semangatnya, mohon komitmennya, mohon konsistensinya supaya tetap mengikuti kegiatan atau program pelatihan ini sampai dengan selesai. Sampai benar-benar kita membentuk guru PJOK yang mempunyai kompetensi di bidang PJOK khususnya di Kabupaten Indramayu, Kak. Ya, semangat semuanya di situ. Sebelum saya tutup, mohon izin ada satu perwakilan dulu yang mungkin merefleksikan dari kegiatan kita atau tatap maya kita dari awal sampai akhir, Kak. Sebagai bentuk perwakilannya, mangga siapa saja untuk merefleksikan yang didapatkan gitu dari kegiatan tatap maya kita pada malam hari ini. Silakan, Kak. Mangga siapa dulu? Atau satu orang aja gitu untuk bisa merefleksikan apa yang didapat gitu, apa yang diambil. Oke, Pandang. Mangga, Pandang. Apa Ya, yang ini bisa direfleksikan Pak dari mewakili ya, barangkali tadi saya juga tidak dari awal ya on cam gitu kan, kamera gitu karena ada beberapa gangguan. Tapi yang pasti dari kegiatan pada malam hari ini kita sebagai guru PJOK mampu dan selalu mengupgrade gitu, mengupgrade kompetensi yang kita miliki gitu, seiring dengan perkembangan digitalisasi kan, revolusi industri 4.0, Squity 5.0 gitu. Karena apa? Terus terang kadang-kadang saya juga punya kelemahan gitu, punya kelemahan yang mungkin juga sama gitu dirasakan atau dialami oleh guru-guru PJOK gitu. Sebetulnya kalau misalnya masalah di lapangan, apalagi spesialisasi cabang olahraga, saya yakin teman-teman gitu, rekan-rekan itu sudah sangat mumpuni. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kita ke administrasi atau secara kognitif gitu, kadang-kadang kita lupa gitu memberikan sesuatu yang berdampak gitu kan, berdampak pada kemampuan gitu, kemampuan kognitif anak-anak kita gitu. Mungkin dari segi kognitif ataupun yang paling mendasar atau fondasi yang paling mendasar adalah nilai-nilai karakter gitu, nilai-nilai sikap gitu, nilai-nilai sikap yang ada dalam anak kita. Karena terus terang kata gitu, seiring dengan perkembangan globalisasi gitu kan, anak-anak kita ini apalagi kemarin pasca Covid juga, PJOK kan harus mobile ya gitu, harus mobile gitu, harus mobile sehingga terus gitu kan bergerak gitu. Sedangkan anak-anak kita pasca Covid ya memang kurang optimal gitu. Di samping nilai-nilai sikap atau karakter yang memang harus dioptimalkan kembali gitu, dioptimalkan kembali. Nah, ini tugas kita sebagai guru PJOK dalam proses pembelajaran ya tadi mampu gitu mengoptimalkan pengembangan tadi nilai-nilai karakter, kognitif, bahkan ya spesialisasi pengembangan bakat dan minat sesuai dengan apa yang disenangi gitu, apa yang disenangi oleh peserta didik kita gitu. Bahkan kalau keinginan saya sih
sebetulnya di SMA SMK itu kan anak-anak itu tadi apa yang dikatakan oleh rekan-rekan tadi gitu kan, kalau belajar mungkin yang eksak gitu, anak-anak kita tuh kadang-kadang ya secara apa faktor visual ini sudah capek gitu otaknya, tapi kadang-kadang kalau udah dikasih bola aja gitu, panas-panasnya juga senang gitu kan. Gitu. Nah ini justru saya kadang-kadang berpikir walaupun kita kurikulum merdeka gitu, khususnya untuk di SMA SMK gitu, saya rasa cukup pembelajaran secara akademik itu ya udah gitu pukul 14.00 saja gitu maksimal, sehingga nanti sana untuk pengembangan bakat dan minat, khususnya pengembangan bakat dan minat di olahraga prestasi gitu. Itu sih mungkin apa yang saya tangkap gitu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pandang atas refleksinya, luar biasa. Teman-teman, kakak-kakak hebat semua. Mohon izin, saya akhiri pertemuan tatap maya perdana kita. Semoga apa yang menjadi tujuan dari program yang kita terapkan ini menjadi tujuan kita bersama, menjadi tugas kita bersama, semata-mata untuk peserta didik, semata-mata untuk siswa, semata-mata untuk anak-anak kita yang ada di sekolah, khususnya di Kabupaten Indramayu situ. Kakak-kakak, nanti kita bertemu lagi di tatap maya berikutnya, kalau nggak salah di hari Rabu. Nanti kita sepakati saja hari Rabu itu waktunya seperti biasa kayak kemarin. Mohon izin sebelum kita tutup, kita berdoa dulu untuk kemudahan, kelancaran, keberkahan kita selalu pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih kakak-kakak, berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Terima kasih kakak-kakak, selamat beristirahat, tetap semangat, PJOK tetap jaya,